Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Wadia dengan NPM 2359201023. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan langkah demi langkah pembuatan dashboard data timbulan sampah untuk Dinas Lingkungan Hidup menggunakan Google Looker Studio. Langkah pertama yang kita lakukan adalah buka Looker Studio. Setelah itu, kita klik buat, lalu pilih laporan. Kita copy terlebih dahulu. Kita menggunakan Google Spreadsheet, lalu kita menggunakan URL, lalu kita masukkan URL yang sudah kita copy. Lalu kita tambahkan, jangan lupa kita centang bagian opsi headers segalanya ini. Karena ini dari sananya sudah seperti itu, biarkan saja. Jika belum, jangan lupa dicentang. Lalu kita ke data, setelah itu kita ubah datanya. Yang provinsi, kita ubah menjadi geografis. Lalu pilih tingkat 1. Kita lanjutkan. Baik, kita klik selesai. Tahap 2 adalah membuat 4 kartu skor. Jadi di sini saya akan membuat 4 buah scorecard untuk menampilkan ringkasan eksekutif. Di sini kita klik tambah diagram, lalu kartu skor, ke bawah ke sini. Metriknya kita ganti menjadi timbulan sampah harian. Setelah itu kita buat kartu skor yang kedua. Di sini kita ubah menjadi timbulan sampah tahunan. Lalu kita tambahkan lagi diagram, skor lagi. Lalu kita ubah menjadi provinsi. Lalu itu kita tambahkan diagram lagi. Lalu pilih kabupaten atau kota. Baik, terlebih dahulu. Lalu tahap 3 membuat diagram batang. Di sini saya akan membuat diagram batang untuk menganalisis 10 kabupaten atau kota dengan timbulan sampah harian terbesar. Kita klik diagram batang. Dimensinya kita ubah menjadi kabupaten atau kota. Lalu metriknya timbulan sampah harian. Kita pilih enter atas, lalu kelompok sisa yang sebagai lainnya kita matikan. Lalu menurun. Lalu tahap 4 membuat diagram lingkaran, kontribusi provinsi. Beralih ke kontribusi provinsi, saya akan membuat diagram lingkaran. Kita ke tambah diagram.
lalu lingkaran, dimensinya kita ubah ke provinsi, kita ubah metriknya ke timbulan sampah tahunan, selanjutnya ke tahap 5 yaitu membuat peta. Untuk melihat pola persebaran secara spesial, kita akan membuat geomap. Sini kita tambahkan diagram lagi, lalu pilih diagram geografis ke bawah. Kita ubah bagian matrik menjadi timbulan sampah tahunan. Setelah itu, kita ubah area zoom-nya menjadi Indonesia. Masuk ke tahap 6 yaitu membuat tabel interaktif. Di sini saya akan menambahkan tabel interaktif yang memuat informasi mendetail mengenai provinsi, kabupaten atau kota, beserta angka timbulan harian dan tahunannya. Kita klik tambah diagram, lalu ke diagram tabel, lalu kita bawa ke sini. Kita tambahkan dimensi, kita tambahkan kabupaten atau kota. Setelah itu, timbulan sampahnya kita tambahkan juga. Kita tambahkan tahunan, lalu yang bagian atas kita ubah ke harian. Lalu kita isi timbulan sampah tahunan dan menurun. Terakhir, untuk visualisasi, saya membuat kalkulator scope untuk menghitung rata-rata timbulan sampah tahunan per wilayah. Di panel data sebelah kanan, klik tambahkan kolom. Sini kita tambahkan kolom. Tambahkan kolom kalkulasi. Di sini kita beri nama data data lalu formulanya kita gunakan AFG, lalu di dalam kurungnya timbulan sampah tahunan. Sampah tahunan. Lalu kita klik simpan, lalu kita klik selesai. Di sini sudah tertambah. Lalu kita tambahkan diagram lagi. Kita masih menggunakan status score. Lalu metriknya kita ubah ke rata-rata sampah tahunan.
Sebagai penutup dari presentasi ini, saya akan menjawab 5 poin prinsip utama berdasarkan studi kasus dan dashboard yang telah saya bangun. Poin 1, langkah-langkah pembuatan. Langkah-langkah pembuatan dashboard ini diawali dengan koneksi data dari Google Spreadsheet ke Looker Studio. Selanjutnya saya melakukan transformasi tipe data pada kolom provinsi menjadi data geografis. Langkah berikutnya adalah perancangan layout visual dengan menyusun dimensi dan metrik untuk diagram batang, lingkaran, geomap, serta tabel interaktif. Proses diakhiri dengan formulasi calculate field menggunakan fungsi agresi AVG untuk membangun indikator rata-rata tahunan. Poin kedua, jenis visualisasi yang saya gunakan. Komponen visualisasi dalam dashboard ini terdiri dari 3 kelompok utama, yaitu scorecard, kartu skor untuk ringkasan eksekutif makro, diagram batang, bar chart, dan diagram lingkaran pie chart untuk analisis komparatif. Yang ketiga ada geomap, peta geografis, serta tabel interaktif untuk penelusuran spasi dan detail granular. Poin yang ketiga, alasan pemilihan setiap visualisasi. Kartu skor dipilih untuk memberikan impresi cepat at a glance terhadap metrik akumulasi nasional. Diagram batang sangat efektif untuk menyajikan pemeringkatan ranking secara tegas guna mengidentifikasi 10 wilayah kritis dengan cepat. Diagram lingkaran digunakan untuk melihat sebaran proporsi kontribusi makro secara persentase di mana kita bisa langsung melihat dominasi wilayah tertentu. Geomap memberikan perspektif kepada wilayah yang tidak bisa digambarkan oleh angka numerik biasa. Tabel interaktif menjadi instrumen konfirmasi data mentah, raw data verification, agar pengguna dashboard bisa melakukan pencarian detail wilayah secara taktis. Poin yang keempat, kesimpulan utama dari dashboard. Berdasarkan visualisasi data, kesimpulan utama adalah terjadinya sentralisasi beban ekologi sampah di Pulau Jawa. Dari grafik lingkaran, Jawa Timur memimpin sebagai kontributor terbesar dengan porsi 15,3%, disusul Jawa Tengah 14,1% dan Jawa Barat 12,8%. Sementara itu, grafik Batang menunjukkan bahwa wilayah megapolitan seperti Kota Jakarta Timur dan Kabupaten Bekasi merupakan epicentrum produksi sampah harian tertinggi nasional akibat tingginya konsentrasi populasi urban. Poin kelima, rekomendasi kebijakan untuk kepala dinas. Rekomendasi strategi berbasis data yang saya usulkan adalah penerapan regulasi hulu berbasis EPR, Extended Producer Responsibility. Mewajibkan sektor industri pengemasan dan retail di wilayah kritis 10 besar kabupaten atau kota bertanggung jawab atas siklus daur ulang kemasan mereka guna menekan angka timbulan sampah harian sejak dari sumbernya. Yang kedua, standarisasi batas ambang wilayah zonasi merah. Menjadikan angka rata-rata tahunan sebesar 109.816 ton sebagai batas garis kewajaran daerah. Kabupaten atau kota yang melewati batas indikator ini wajib melakukan identifikasi anggaran APBD khusus untuk program pembatasan plastik sekali pakai di pasar tradisional maupun modern. Baik, sekian demonstrasi dashboard dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.